pada pembahasan terkait sisa pembagian. Untuk bilangan ada KPK dan FPB, ada beberapa sifat yang mungkin saya angkat gitu. Nggak tahu nanti bakal seperti apa jadinya soalnya. Jelas berbeda dengan yang di sini. Gitu. Kan kita nyarinya yang agak beda tapi caranya simpel dan enak. Nah, yang pertama adalah gambar maksimum dan minimum karena saya cukup suka dengan soal yang maksimum dan minimum. Kemudian jarak dan kecepatan waktu. Kita mulai dari yang pertama. Aturan perkalian, sebelum ke aturan perkalian kita pasti pernah diajari menghitung manual. Kayak misalkan di situ tertulis ada berapa kata yang terdiri dari 2 huruf, kemudian diambil dari huruf-huruf A, B, sama C. Nah, mendaftar itu penting karena kita nggak tahu apa yang kita hitung kalau misalkan tidak mendaftar apa yang mau dihitung tadi. Contohnya, ada kata itu 2 huruf. Ini kan 2 huruf semua. Diambil dari huruf-huruf A, B, atau C. Oh, berarti ini boleh A, ini boleh A. Tetapi tidak boleh D, karena yang tersedia hanya A, B, sama C. Ini boleh A, boleh A, boleh A, boleh B. Huruf pertama boleh A, huruf kedua boleh C, dan seterusnya. Sampai semua tertulis. Itu kalau mendaftar. Sedangkan yang mau saya tekankan adalah ini. Kalau filling slot, aturan perkalian, itu biasanya menggunakan kotak kemungkinan. Kotaknya diisi dengan banyaknya kemungkinan. Ada berapa bilangan ganjil satu angka? Nah, kotak ini harus diisi ada berapa kemungkinan? Banyaknya kemungkinan. Yang di bawah diisi dengan apa? Diisi dengan daftar semua kemungkinan. Ini diisi dengan daftar semua kemungkinan, yang ini diisi dengan banyaknya kemungkinan. Ada berapa bilangan ganjil satu angka? Oh, yang didaftar cuman yang ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Mudah-mudahan sudah jelas yang ini ada berapa bilangan ganjil satu angka. Jawabnya ada 5. Kemudian kalau misalkan kita menghitungnya bilangan, ada berapa bilangan dari 100 sampai 50 yang angka terakhirnya 3. Akan sangat lama kalau kita mendaftar 103, 113. Ya kalau benar. Kalau tiba-tiba kita lupa kan susah gitu, pusing. Sampai 493. Nah, bagaimana cara cepatnya? Cara cepatnya adalah, oh ternyata ini semua masuk gitu. Artinya semua yang depannya 1, 2, 3, atau 4 itu ada. Masuk. Berarti boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kalau angka kedua gimana? Angka kedua 0 boleh, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, sampai 9 boleh. Ada yang, oh ya. Total ada 10 kemungkinan. Dan ada 1 kemungkinan. Sekarang kita kalikan, karena namanya aturan perkalian. Kalikan, hasilnya adalah 40 bilangan. Semoga sampai di sini cukup jelas, karena yang nanti kita hitung bukan cuma bilangan, jelas. Bukan cuma bilangan, lebih dari sekedar bilangan, nanti kita bisa menghitung
benda-benda geometris atau kata atau ya semua yang nggak kelihatan. Ya, semoga sudah jelas yang bagian ini. Terus, nah ini. Ya, ada berapa kata dengan 3 huruf yang 2 huruf pertamanya vokal? Ayo coba dikerjakan. Ini, coba dijawab langsung di chat yang sudah. Chat ke saya aja, jangan ke everyone. Ada berapa kata dengan 3 huruf yang 2 huruf pertamanya vokal? Jangan lupa bahwa vokal itu A, B, kok A, B? A, E, I, O, U. Ada yang sudah menjawab? Oke, baik. Dua orang yang jawab, baru 2 orang yang menjawab. Saya tunggu sampai mungkin sekitar 10 orang yang menjawab. 3, 4, boleh ganti jawab. Baru 4, 5, 6 orang, 7 orang, asik. 7 orang, naik lagi, kurang 3 orang lagi. Sudah ini, 7 orang ini. Loh, ini jawabnya apa? 6, 50, 4, 80, 2, 5, 25. Loh, kok sedikit yang jawab? Saya kira jawab semua. Ya, baik. Enam puluh. Boleh kalian isi, ini boleh diisi berapa? Diisi A, boleh. E, I, O, U. Ada 5 kemungkinan isi huruf pertamanya. Kalau double AA gitu boleh nggak? Boleh. Ini boleh A juga. Boleh E, I, O, U. Ada 5 juga. Dan terakhir ini semuanya A, B, C, D. Karena nggak ada keterangan sampai Z. EA sampai Z berapa sih? 26 ya? 26. Nah, sekarang kita hitung 25, 5 kali 5 kali 26. Ya, ada banyak yang betul tadi. 5 kali 5 kali 26. Sama dengan, ya kita hitung ya, 26, 25. Ya, 650 saja, pokoknya ketemu 650. Itu cukup sederhana, tapi ada yang mulai menyebutkan beberapa huruf, contohnya AIB, AIB, TBL. Takut banget loh. Kan nggak masuk T-nya, bukan vokal. Nah, ya nggak apa-apa, A gitu boleh. Ya benar. Ya.
Bagian berikutnya masih dengan ini, aturan perkalian. Karena waktunya cuma 1 jam, kita rasakan semua ini dulu, topiknya dulu. Mendaftar garis. Ada berapa garis satuan pada gambar di samping? Garis satuan itu yang segini. Ini ada 1. Yang gini juga. Boleh ini. Banyak. Tapi kita mencoba menghitungnya menggunakan perkalian. Kita hitung yang mendatar dulu. Kemudian mendatar itu nanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Coba kalian hitung dulu. Ada berapa ini jawabnya? Kalian jawab. Wih. Ya yang dihitung. Garis satuan. Garisnya. Oke, saya cek. Sekalian yang menurun boleh loh ya, kalian jumlahkan langsung. Itu semuanya aja ya, semuanya. 93, 45, 45 paling hitung yang mendatar aja itu. 93 mendatar dan menurun. 50. Lah kok salah? Tuh, 45 apa 50? Apa 4? Gimana sih? Kok beda-beda? Yo. Ini loh ya. Ini mendatar ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kesini 5, terus kalau dihitung dari atas ada berapa? Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Berarti ada 5. Yang menjawab 40 atau 50? Jawabnya adalah 45. Sekarang yang menurun. Menurun itu ke sini. Saya pakai warna yang berbeda aja untuk yang menurun. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ke kanan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sama dengan 4. Wah, ya benar, banyak yang benar. Kok 54? Coba dari mana itu 54 ya? Berarti kita total 83. Paham semua? Oke. Sangat. Terus, kira-kira kalau misalkan pertanyaan saya bikin pertanyaan gitu. Pertanyaannya kayak apa ya kira-kira ya? Nah, ini kolom untuk coret-coret pertanyaan. Kalian ada pertanyaan gitu? Terkait bentuk perkalian yang kayak gitu. Bisa saja saya tanyanya itu kayak misalkan ada
ada kotak gitu. Sorry, ini koneksi saya agak bermasalah. Oh, punya saya putus ya. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan untuk topik ini? Mudah-mudahan nggak ada. Terus kita lanjutkan ke topik yang kedua. Topik yang kedua itu menghitung kebalikan. Nah, menghitung kebalikan. Kebalikan itu kayak gini. Kalau misalkan ada kejadian, kemudian ada semestanya, maka untuk menghitung kejadiannya itu kita gunakan semesta, kemudian dikurangi kebalikannya. Maksudnya kira-kira gimana, Kak ya? Oh, gini. Jadi, kalau misalkan kita mau menghitung bilangan 3 angka, semuanya. Oke, semuanya. Saya mau menghitung yang bukan kelipatan 5. Contohnya yang ini. 101 itu bukan kelipatan 5. 102 juga bukan kelipatan 5. 103, 104, kemudian 106, dan seterusnya. Nah, ini kan ribet. Mending kita hitung semua. 100, 99. Semestanya bilangan 3 angka itu ada berapa? Bentar. Koneksi saya terkendala. Cek sound. Masuk. Apakah cukup jelas? Dari SDPG ini dari
Chat aja, coba chat. Jelas, Pak. Oke. Agak putus-putus. Nah, kalau dari 100 sampai 999, kalian menghitungnya gimana? Boleh pakai pengurangan, boleh pakai aturan perkalian seperti yang di atas. Sekarang masih putus-putus? Enggak terlalu. Coba saya matikan video ya, izin mematikan video. Sekarang tes, cek sound masuk. Pak, lancar Pak. Oke. Saya matikan aja videonya gitu. Oke, semestanya dari 100 sampai 999 itu ada berapa bilangan? 900 bilangan. 900 apa 899? Yo, ini 900. jangan salah loh ya. Jadi semestanya adalah 900 bilangan. Ya, kemudian bilangan kebalikan. Saya pengen ngitung yang kejadian A, bilangan 3 angka yang tidak habis dibagi 5. Berarti mending kita hitung yang ininya kan? Karena bilangan 3 angka yang kelipatan 5 lebih gampang dihitung. Contohnya 100, 105, akhir 995. Ada berapa yang seperti ini? Nah, perkalian saya kasih di sini aja 9. Angka kedua bebas. Dan angka terakhir harus 0 atau 5. Ya. Seperti ini. 180. Artinya nanti banyaknya bilangan 3 angka yang tidak habis dibagi 5 ada sebanyak 900 dikurangi 180. Jawabnya adalah 720. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, sip. Jelas semua? Tidak. Sip. Sekarang ini menghitung kebalikan semua bilangan dari 1 sampai 1000. Yang bukan bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 3. Bukan bilangan kuadrat, kita harus membuang semua yang bilangan kuadrat atau yang pangkat 3. Aku punya apa nih? Hadiah buat kamu. Hadiah untuk kamu. Hadiah kamu, Le. Yuk kita buka makan-makan dulu. Oke, kita lanjutkan. Semua bilangan dari 1 sampai 1000. 1 sampai 1000, kalau kalian nggak bisa ngitung, bukan salah saya. 1 sampai 1000 itu ada 1000 bilangan. Atau yang bilangan pangkat 3. Contohnya berapa? 1 ya. 1 itu 1 kuadrat. 4, 2 kuadrat. 9 itu 3 kuadrat. 16, 4 kuadrat. Dan seterusnya. Sampai akhir kira-kira yang paling dengan 1000 berapa ya? Bilangan kuadrat, pangkat 2,
yang paling dekat dengan 1000, tapi masih di bawahnya. Berapa? 900. Ada yang hafal? 30 kuadrat itu 900. 29 kuadrat. 30. 961, betul 31 sekali. kuadrat. 31 kuadrat. 31 kuadrat. 61, 31 kuadrat. 961. Sekarang kita hitung yang bilangan pangkat 3. 2 pangkat 3. Ya benar. Dan seterusnya sampai kalau yang pangkat 3 terakhir berapa? Oh iya, 1000 ya. 1000 kan 10 pangkat 3. Pangkat 3. Ya, ya, Pangkat 3. Nah, sekarang ini diisi berapa? Ayo. Ini diisi berapa? Yang double nggak boleh dihitung 2 kali loh ya. Kalau 1 sini dihitung 1 aja. Berarti ini diisi berapa? Nah, di situ jebakannya ya. Kalian harus hati-hati kalau misalkan menghitung banyak kemungkinan, karena kadang-kadang yang dihitung itu double. Terhitung 2 kali. Yuk, jawabnya yang ini coba dicek ke saya. Kebalikannya ada berapa? Bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 3? 39. Duh, 39, 40. Ayo, 39. Ayo, ada semua? 31 kan ini. Yang ini 10. Berarti kalau misalkan di total ada 41 kan. Kita nggak tahu yang double ada berapa. 39. Ya, yang double salah satunya adalah 1. Kemudian 64 juga double. Mungkin ada yang belum sadar kalau misalkan yang double ada satu lagi, yaitu 729. 164, 729 hasilnya adalah 38. 8. Ya, bukan 39. Nah, jawaban akhirnya bisa kalian hitung sendiri, pengurangan. 41 ya, terlalu banyak nak ya, 41 itu. Karena ada yang terhitung 2 kali. Sip, kita agak cepat aja. Mana ini kok? Kantornya nggak bisa. Nah ini, sebuah bendera memiliki 4 baris warna berbeda, masing-masing merah, kuning, hijau, atau biru. Ada berapa cara mewarnai agar warna merah dan biru tidak bersebelahan? Nah, yang kayak gini kan lebih susah. Ini gimana merah, kuning, hijau, biru? Agar merah dan birunya tidak bersebelahan. Berarti semuanya ada berapa? Terus yang merah dan biru tidak bersebelahan ada berapa? Sebuah bendera memiliki 4 baris warna yang berbeda, masing-masing merah, kuning, hijau, atau biru. Barisnya saya bikin miring ke kanan aja ya, tidak ke bawah. Gitu. Jadi isinya bisa apa aja, atau ke bawah aja nggak apa-apa. Merah, kuning, hijau, biru. Terus kita daftar merah, biru, kuning, hijau, merah, kuning. Nah, dan seterusnya.
Ada yang sudah pernah diajari menghitung yang seperti ini? Yo, barangkali sudah diajari sama guru-gurunya. Sudah pernah. Ya, yang atasnya merah. Nanti bisa ditanyakan lagi ke guru masing-masing. Kira-kira ini menghitungnya seperti apa biar enak dan cepat. Kalau saya sih, pertama ya belajar mendaftar dulu. Kalau yang atasnya merah, itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merah, hijau, kuning, kelala. Gitu. Kemudian yang atasnya biru juga 6, atasnya hijau juga 6, nanti 6 dikali 4. Terus hijau lalala ada 6. Dan kuning lalala ada 6. Jadi total nanti ada 24 kalau total. Kotak pertama diisi total. Kotak kedua agar merah dan biru tidak bersebelahan. Berarti kita menghitung yang bersebelahan. Kita bikin merah sama biru bersebelahan. Ini yang totalnya. Kita cari yang komplemennya. Merah di sebelah biru. Kuning, hijau, merah, biru, hijau, kuning. Hijau, merah, biru, kuning, merah, biru, hijau. Sorry. Terus kuning, hijau, merah, biru, dan hijau, kuning, merah, biru. Nah, ini yang merah biru. Kemudian kalau merah birunya kita balik, jadi total ada duhur untuk wilayah Gresik dan sekitarnya. Coba kalian pahami dulu yang ini.
Ya, kita mulai lagi. Ada komentar untuk yang nomor ini? Berarti jawabnya gimana? Jawabnya terakhir adalah 12. Kok 12? 24 dikurang 12. Hasilnya adalah 12. 12. Sip. Oke. Ya, itu yang kombinatorika. Ya, bisa jadi kalau misalkan ini kita tulis dalam bentuk yang tadi, semestanya adalah semuanya gitu. Kejadian A yang bersebelahan, yang tidak, dan maksudnya yang merah dan apa? Ada pertanyaan? Silahkan disampaikan lewat chat. Coba kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan lewat chat. Ya, kalau di sini ya ini 24, ini 14, dapat itu tadi. Ada pertanyaan terkait itu? Kalau misalkan komplement, kebalikannya yang kita hitung bukan yang aslinya. Itu cukup kayaknya. Kemudian topik berikutnya adalah jelasin Pitagoras. Pitagoras, kalau misalkan kalian menemukan segitiga siku-siku, empat. Panjang sebelah sininya A, sebelah sininya B, C, maka kita dapatkan sebuah rumus. Modifikasinya adalah C kuadrat min A kuadrat sama dengan B kuadrat, atau macam-macam lah. Pokoknya mana saja yang diperlukan kita pakai. Atau kadang C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Boleh kayak gini. Kadang-kadang ada yang gini. C kuadrat min A kuadrat. Tergantung mana yang kita pakai untuk menyelesaikan soal. Nah, contohnya misalkan trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki. Kaki sebelah sini dan kaki sebelah sini. Bawah sini dan kelilingnya bisa Rek. Berapakah luas ABCD?
Nah, ini sudah bisa gitu. Artinya ada beberapa dari kalian yang sudah bisa. Caranya ditarik garis ke bawah sini tegak lurus, tarik garis ke bawah sini tegak lurus. Beberapa orang sudah menjawab, benar jawabannya 32, 11. Karena kalau kita lihat luas dari trapesium, itu sama dengan setengah dari jumlah sisi sejajar dikali dengan tinggi. Kali ini ya. Oh, gini aja. Jumlah sisi sejajarnya adalah 16. Yang belum adalah tinggi. Nah, T-nya kita nggak tahu T-nya berapa. Maka kita perlu cari tahu dulu, berarti ini 5 terbagi menjadi 2 sama panjang. Ini 3, berarti dari kelilingnya 26, berarti sebelah sininya 5, sebelah sininya 5. Maka T-nya itu memenuhi akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Untuk nanti bisa dijelaskan oleh guru kalian. Yang penting ide besarnya adalah menarik garis tinggi dari B atau dari A ke sisi CD. Nah, untuk menghitung dan lain sebagainya, bisalah dipelajari sendiri di rumah. Yang berikutnya ya ide. Pada gambar samping tampak skema ABCD, berapakah keliling segi 4 tersebut. Nah, ada yang melibatkan bentuk akar 6, akar 29, 12, 9, 40. Yo, pertama misalkan titik tengahnya ini dulu, T. Kemudian cari yang bisa dicari. Karena kita butuh keliling, berarti kita cari AB dulu. AB. Pitagoras kan? Kemudian BC. Pitagoras juga. AD sudah ada. Kita butuh CD. Berarti kita hitung dulu DT. Kemudian kita hitung CD. Nah, kenapa saya keluarkan yang bentuknya akar? Nanti biar kalian terbiasa untuk kalau menemui bentuk yang ada akarnya, itu 6 akar, 2 akar. Ya, seperti ini. Sekarang kita hitung AB. AB sama dengan akar 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Seperti ini. Terus, ini jawabnya berapa? Kali 40 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Ini berapa? Terus DT apa? Akar 6 akar 29 itu berapa? 6 kuadrat dikali 29 dikurangi 12 kuadrat. Nah, kalau bentuk akar seperti ini. Jadi bentuk luarnya akar itu dikuadratkan, dalam akarnya tetap seperti ini, 29. Dikali ini dikurangi ini. Nanti hasilnya berapa? Baru ketemu CD. Saya rasa besok mungkin akan ada bagian yang Pitagoras, tapi Pitagorasnya dibangun yang seperti apa, itu menarik, ditunggu nanti seperti itu.
Terus, udah. Nah, berikutnya adalah lingkaran dan bagian-bagiannya. Itu harus ingat kalian. Ini bagian keliling lingkaran. Ya. Yang harus kalian tahu ini adalah bagian diameter, aku sebagai pusat lingkaran. Daerah yang seperti ini namanya juring. Ini namanya busur, merah ini. Dan yang sebelah sini ungu muda ini namanya semacam panah gitu. Nah, itu yang harus kalian pengerjaan soal yang berkaitan tentang lingkaran. Pada lingkaran dengan luas 1386 cm persegi, terdapat juring dengan luas 233 cm persegi. Nanti kemungkinan akan saya gambar, tetapi bisa jadi enggak. Karena tadi sudah saya jelaskan pengertian tembereng dan lain sebagainya. Wih. Oke. Macam ini. Pada lingkaran dengan luas 1386 cm persegi terdapat juring dengan luas 233 cm persegi. Nah, pertanyaannya juringnya itu seberapa kalau ada lingkaran yang seperti ini? Siap-siap saja. Jadi kalau ada lingkaran mana ini gambarnya? Keluar gambarnya. Nah, ini ada juring yang luas tuh kalau kita lihat cuman berapa? 1/6 ya, per 138. Suaranya putus-putus dan Seper berapa sih ini? 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 8, 1. 6 kali 3. Kok 1386? Ya, ya. Oh, salah ngetik angka saya. Bener. Ya, ini maksud saya bukan 1386 gitu. Jadi 233 kali 6. Pantesan kok salah nulis. 8, 1, 9, 1, ya 1398 maksudku itu. Nah, ini baru. Dan ini yang bakal kita cari luasnya. Berarti kamu harus
tahu luasnya ini segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, kemudian 233 dikurangi segitiga sama sisi. Apa ini ya? Bentar. Saya kok lupa. Oh, ini bukan. Ini 1386, tapi yang salah yang itu, yang depan. Nanti kalian harus cari jari-jarinya dulu. Sorry. Yang ini kayaknya yang salah. Jadi 1386 dibagi 6 itu adalah 231. Jadi 231 per 1386 itu sama dengan 1/6. Karena dia 1/6 lingkaran, berarti kita harus cari jari-jarinya dulu. 2/7 kali jari-jari kali jari-jari keterusan sama dengan 138. Nanti maka jari-jarinya ketemu 21. Ya, hitungnya kapan gitu. Memang bikin soalnya itu awalnya dari jari. Kalau misalkan ini berarti tebak aja jalan, tentu beberapa orang dari kalian itu jari-jari 7 misalkan 4. Kalau misalkan 6 dan seterusnya. Tembereng tersebut memiliki luas, berarti luas segitiganya berapa, luas temberengnya berapa. Saya tidak akan Untuk ini semoga cukup jelas. Ada yang belum diajari nggak apa-apa gitu. Mohon maaf Pak Satria, waktunya selesai pukul 12. Nah, nanti boleh tanya gurunya. Insya Allah bisa kok. Pak, rumus kecepatan waktu. Ya, jarak kecepatan waktu nanti bendanya itu selain berpapasan, hitungnya juga macam-macam gitu. Ada yang dihitungkan berpapasan sudah umum gitu. Saya pengen tahu kalau misalkan bendanya itu jalan terus balik lagi terus jalan lagi. Ya, intinya yang pertama kalian harus menggambar bentuknya. Gambar dulu lintasannya, titiknya di mana, kemudian geraknya bagaimana. Itu yang harus kalian lakukan. Kalau ada ini. Tapi rumusnya yang ini sudah paham kan pasti. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, dan waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, mudah-mudahan ini bisa. Nanti tinggal prakteknya gimana ini jarak dan kecepatan. Ya, yang gampang dulu lah ya ini saya terangkan. Kalau ini A-nya di sini, misalkan asalnya si A itu di kota X, ini di kota Y, A-nya gerak ke sana. Benda A bergerak menuju ke, kemudian B ke sini di tempat awal A. Saat kebalik, A-nya yang lebih cepat. A-nya yang 16. B-nya yang lambat.
HAH, nanti materinya dikirim. Nah, A itu jalan ke sini, kita fokusnya ke ini, B dulu. Saat B sampai di tempat A, berapa lama? Berarti B sampai di sini. Dalam waktu berapa lama ini kira-kira? Dalam waktu 400 40. J per K ya. Jaraknya 400, K-nya 10. Berarti 40 detik. Nah, kalau si A ini, si A yang jalan, A-nya mau sampai sini, berarti dalam waktu berapa? 400 dibagi 16. Terus dibagi 16, berapa? Dibagi 8 kan 50. Dibagi 16, 25. Sisa 15. Sisa 15 itu ke sini lagi. 15 detik. Nah, hanya sampai sini berarti 15 detik berarti 300 meter. Nah, 300 meter berarti jarak A sama B berarti B-nya di sebelah sini, A-nya di sini, berarti jaraknya adalah gitu. Yang ditanya nanti apa? Jangan dibayangkan yang ditanya ya pasti jarak, kecepatan waktu, jarak, kecepatan waktu. Enggak. Posisinya kadang-kadang yang ditanyakan, apanya yang ditanyakan. Ini namanya soal olimpiade harus seperti itu. Yang ditanyakan apa, kalian harus kebayang apa. Caranya bisa beda-beda. Ya ini lebih susah lagi bergerak di lintasan lingkaran. Nanti bergerak di mana saya nggak tahu. Bisa jadi soalnya 2, bisa jadi bendanya 3. Nah, ini soal favorit maksimum dan minimum, berarti kayak misalkan yang ditanyakan itu maksimum. Kayak paling kecil yang bisa dibagi 7 dan semua angkanya berbeda. Kayak gini kan yang ditanyakan minimum, oh berapa kira-kira. Semua angkanya berbeda. Maksimum dan minimum. Coba-coba. Biasanya saya coba-coba dari yang paling kecil. Nah, nyoba-nyoba kita cari kelipatan 7 paling kecil. Kalau nggak salah 1001 itu bisa dibagi 7. Bisa ini. Bisa rasanya. Maka kita daftar dari 1001. Oh ini angkanya masih sama, ada yang sama. Terus 1008 belum, masih ada yang sama. 1015 masih ada yang sama dan berikutnya 1029. Nah, semua angkanya sudah berbeda kelipatan 7 betul, berarti yang dimaksud simple. Kalau soal maksimum minimal itu simple seperti itu. Nah, macam-macam nanti kue dan lain sebagainya silahkan kalian pelajari lagi. Dimensi 3 yang ditanyakan juga bisa panjang rusuk, tinggi, luas permukaan, volume, dan lain sebagainya. Yang paling sederhana kayak gini, tapi bisa jadi lebih rumit. Gitu. Ya ini agak susah ya. Membayangkan ngengat diikat di titik A suatu kubus dengan panjang rusuk 10, terus habis itu dia berkeliaran di luar. Ya, masih, tapi yang ngengat tersebut diikat. Ya bayangkan aja. Nah, itu dia. Nanti gambarnya itu di sebelah sini. Dia ada bola gitu.
tapi bolong di sebelah pojok itu. Jadi kayak semua bagian bola kecuali yang pojok sini. Jawabannya 7/8 bola. Volume bola. Kan bolanya 7 cm. Seperti ini. Ide-ide aja. Yang bagus-bagus, yang lucu-lucu gini. Nah, itu cepat saja. Dan terakhir, ini KPK sama FPB, kita menggunakan sifat untuk menghasilkan jawaban dari suatu soal. Kayaknya cukup. Ini udah selesai. Oke, dari saya cukup sekian. Saya kembali ke siapa tadi? Oke, baik Pak. Alhamdulillah sudah selesai ya pembinaan hari ini. Paham semuanya? Paham ya? Nanti kalau nggak paham bisa diulang lagi, nanti ada recordnya, jadi bisa diputar lagi di YouTube-nya SDI Radan. Oke, sebelum Ustazah tutup hari ini, Ustazah minta tolong dinyalakan dulu videonya, karena kita mau dokumentasi ya. Kita foto bersama dulu, supaya kelihatan wajahnya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Ayo yang belum dinyalakan dulu ya. Oke, dinyalakan dulu. Oke, ada yang belum dinyalakan? Oke, siap ya. Naufal belum dinyalakan. Naufal Naraya. Sudah ya, sudah semua? Oke. Siap, sudah bisa. 1, 2, 3, senyumnya. Jangan lupa senyumnya. Atau mau gaya boleh. 1 lagi ya, 1, 2. Sebentar, slide kedua ya. Slide kedua, siap-siap. Semuanya tetap senyum. Siapa tahu ada di slide 2. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Nanti minggu depan insya Allah akan ada tryout dari kami. Nanti bisa dipantau grupnya ya. Oke, kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Satria yang sudah membimbing hari ini. Oke, yang sudah boleh bisa bergabung, bisa meninggalkan Zoom kali ini. Boleh meninggalkan. Oke, dadah semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.